situs Gunung Padang yang menjadi misteri pengubah sejarah awal peradaban dunia. Dalam pemberitaan beberapa akhir ini, telah banyak ditemukan situs peninggalan bersejarah yang masih penuh misteri yang ada di berbagai belahan penjuru dunia. Namun, kali ini kita akan membahas salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia yang dimana sampai saat ini situs tersebut masih menjadi sebuah misteri yang sulit untuk dipecahkan. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu pembahasan video kali ini, situs bersejarah yang akan kita bahas adalah situs Gunung Padang yang berada di Indonesia. Situs Gunung Padang digadang-gadang sebagai salah satu situs tertua di dunia. Situs yang diperkirakan kurang lebih berusia 10.000 tahun ini disebut semasa dengan situs Göbekli Tepe yang berada di Provinsi Şanlıurfa, di Turki. Situs Göbekli Tepe ini diperkirakan pertama kali dibangun pada tahun 8000 sebelum Masehi. Usianya bahkan diperkirakan lebih tua dari situs piramida yang berada di Mesir yang dibangun sekitar antara tahun 25.000 sebelum Masehi. Dan ada juga peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India yang berusia kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi dan budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama pada masa itu. Dengan ditemukannya situs Gunung Padang ini, maka hal ini sangat penting untuk sejarah awal mula adanya peradaban di Indonesia. Karena di banyak catatan sejarah disebut peradaban Indonesia tercatat ada mulai sejak tahun 600 Masehi di Kutai. Karena menurut peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dani Hilman Natawijaya, menuturkan bahwa, jika ada yang mengatakan sebelumnya tidak ada sebuah peradaban besar yang ada di Indonesia di masa sebelum Masehi maka itu salah. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Pantulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Kecamatan Warung Kondang, di jalan antara kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Luas kompleks situs tersebut kurang lebih 900 meter persegi terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut, dan area situs ini sekitar 3 hektar luasnya sehingga menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Penemuan laporan pertama mengenai keberadaan situs ini dimuat pada Rapporten van de Oude Kundigediens, Buletin Dinas Kepurbakalaan, pada tahun 1914 dan juga sejarawan Belanda, N.J. Krom, juga telah menyinggungnya pada tahun 1949. Setelah sempat terlupakan, pada tahun 1979, 3 penduduk setempat, Endi, Soma, dan Abidin, melaporkan kepada Edi, penilik kebudayaan Kecamatan Campaka, mengenai keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak yang mengarah ke Gunung Gede. Selanjutnya, bersama-sama dengan Kepala Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, R.A. dan Suwanda, ia mengadakan pengecekan. Tindak lanjutnya adalah kajian arkeologi, sejarah, dan geologi yang dilakukan Puslit Arkenas pada tahun 1979 terhadap situs ini. Lokasi situs ini berada pada bukit-bukit yang curam dan sulit untuk dijangkau, dan juga letak kompleksnya memanjang menutupi permukaan sebuah bukit yang dibatasi oleh jejeran batu andesit besar berbentuk persegi. Situs itu dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat dalam. Tempat ini sebelumnya memang telah dikeramatkan oleh warga setempat karena penduduk di sekitar kompleks situs Gunung Padang ini menganggapnya sebagai tempat Prabu Siliwangi. Fungsi dari situs Gunung Padang itu diperkirakan adalah sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat yang bermukim di sana pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Menurut hasil penelitian para ahli, yaitu Roland Mauludi dan Hoki Situngkir menunjukkan kemungkinan adanya pelibatan musik dari beberapa batu megalit yang ada. Selain Gunung Padang, terdapat juga beberapa peninggalan tapak lain di Cianjur yang merupakan peninggalan periode megalitikum atau zaman batu. Situs peninggalan zaman megalitikum yang terletak di Gunung Padang Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ini hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan, karena belum mendapatkan perhatian serius untuk pemeliharaan situs purbakala tersebut. Padahal situs Gunung Padang ini sangat berguna untuk pengungkapan kebudayaan prasejarah yang ada di daerah tersebut, terutama khususnya mengungkap asal mula peradaban yang ada di Indonesia, serta juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Sejak ditemukannya, situs Gunung Padang memang sangat memprihatinkan. Situs Gunung Padang sebenarnya telah beberapa kali mendapat pemugaran dan pemeliharaan dari instansi terkait dan juga para arkeolog yang telah berupaya agar situs tersebut dipelihara. Namun, kini bebatuan di area situs itu mulai rusak karena banyaknya tangan-tangan jahil yang memanfaatkan bebatuan dari lokasi situs tersebut untuk kepentingan yang tidak jelas. Berdasarkan dari data yang diperoleh,
bangunan berundak Gunung Padang merupakan temuan peninggalan tradisi megalitik yang baru. Adapun uraian tentang peninggalan tradisi megalitik di Gunung Padang ini pada masa sebelum tahun 1950 jarang ditemukan, baik dalam hasil penerbitan di dalam maupun di luar negeri. Peneliti di bidang arkeologi khususnya tradisi megalitik seperti Van der Hoef, Van Tricht, dan Pleyet yang pernah mengadakan peninjauan dan penulisan tentang peninggalan di daerah Jawa Barat itu, belum menyinggung tentang temuan bangunan berundak Gunung Padang. Bangunan berundak Gunung Padang muncul dalam percaturan di bidang prasejarah sekitar tahun 1979 setelah 3 orang penduduk menemukan misteri yang terkandung dalam semak belukar di Bukit Gunung Padang. Seketika tanpa sengaja penduduk bekerja di tempat tersebut dikejutkan dengan adanya dinding tinggi dan susunan batu-batu berbentuk balok yang mereka tidak ketahui peninggalan apakah sebenarnya. Peristiwa itu dilaporkan kepada seorang pemilik kebudayaan Kecamatan Campaka yang kemudian bersama-sama Kepala Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Cianjur saat itu mengadakan pengecekan pada tahun 1979. Maka sejak itu kemudian berturut-turut tim peneliti, di antaranya dari Puslitar Kenas mengadakan pemetaan, penggambaran, dan deskripsi pada area situs tersebut. Mereka mengakui, temuan bangunan berundak Gunung Padang merupakan temuan penting karena dapat dipergunakan sebagai studi banding dalam penelitian bangunan berundak di Indonesia. Batu-batu konstruksi itu diperkirakan berasal dari Gunung Padang itu juga. Bangunan itu terdiri dari teras pertama sampai kelima. Kelima teras itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Teras pertama merupakan teras terbawah, mempunyai ukuran paling besar, kemudian berturut-turut sampai ke teras 5 yang ukurannya semakin mengecil. Luas situs Gunung Padang tersebut, diyakini 10 kali lebih luas dari Candi Borobudur di Jawa Tengah. Demikian dikemukakan para arkeolog, tim terpadu penelitian mandiri Gunung Padang. Ia mengatakan keyakinan itu berdasarkan hasil setelah dibukanya struktur di bagian timur situs tersebut. Hingga saat ini, kami telah mencapai jarak 100 meter, keberadaan teras di bagian timur hingga utara secara menyeluruh. Ukuran ini sama dengan 10 kali lebih luas dari Candi Borobudur. Sementara itu, untuk struktur di bagian selatan situs, tim telah mendapatkan kesulitan, karena di bagian selatan situs tersebut, kondisi teras-teras yang ditemukan telah berantakan. Hal itu diduga akibat bencana besar di masa lalu, yang menyebabkan konstruksinya longsor dan hancur. Namun, tim juga masih menemukan sisa-sisa struktur berupa bagian teras kecil. Untuk ekskavasi, di bagian barat situs tersebut, tim terkendala dengan adanya tumpukan tanah akibat longsor dari bukit yang ada di sebelahnya. Tumpukan tanah itu, diperkirakan jauh lebih tebal jika dibandingkan dengan tumpukan tanah di area timur dan selatan situs. Maka dari itu, untuk area ini, tim hanya menyusuri struktur dari permukaan. Dari setiap sudut situs Gunung Padang, para peneliti dan para ahli arkeolog telah menemukan beberapa bagian tangga yang diduga sebagai akses untuk masuk ke perut situs puncak punden berundak. Dugaan ini diperkuat dengan adanya mata air di setiap gerbang situs tersebut. Namun, ada pun juga dugaan kuat mengenai pintu masuk ke bagian dalam perut situs puncak punden berundak, dan jalur yang memungkinkan dari arah bagian timur situs tersebut. Berbagai langkah dan metode terus dilakukan kelompok kecil arkeolog yang masih bekerja di sekitar kawasan itu, dengan memfokuskan riset di wilayah bagian timur situs. Dalam catatan sejarah, penemu pertama situs megalitikum Gunung Padang ini adalah N.J. Krom, yang merupakan warga negara Belanda. Dalam proses penelusuran, telah ditemukan 5 makam tua di area yang kini menjadi objek penelitian para ahli tersebut untuk bisa mengungkap tabir baru, bahwa masyarakat sekitarlah yang pertama kali menemukan situs tersebut. Dikemukakan oleh arkeolog Universitas Indonesia, telah ditemukan 5 makam yang berada di teras kelima situs Gunung Padang. Makam itu ada di bagian tenggara teras kelima atau teras puncak Gunung Padang. Namun, ada juga yang ditemukan beberapa makam lain yang terdapat di area situs tersebut. Berdasarkan pengamatannya, makam tersebut ada di area situs megalitikum tersebut sekitar tahun 1900-an. Dari beberapa makam yang ada, terdapat satu makam yang sedikit memberikan gambaran mengenai keberadaan makam dari sepasang nisan makam tersebut. Bila dilihat dari bentuk makam dan tulisan pada batu nisannya, itu adalah makam Islam, karena pada kedua nisannya satu nisan bertuliskan huruf Latin dan satunya lagi bertuliskan huruf Arab. Dengan ditemukannya temuan makam tua tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat yang tinggal dan menetap di situs itu pada masa lampau. Detailnya,
Almarhum tertulis wafat pada usia 68 tahun, yang artinya almarhum lahir pada tahun 1879. Sedangkan di nisan lainnya, pada area pemakaman yang sama, tertera pula tulisan Arab. Di nisan tersebut terbaca Prabu serta terdapat tahun 1356 Hijriah. Bila diperkirakan, kemungkinan jasad yang dimakamkan itu merupakan golongan bangsawan, jika sekilas diamati dari nama Latin yang tercantum di nisan dan juga tulisan Prabu di nisan berhuruf Arab tersebut. Namun sayangnya, para peneliti belum bisa menafsirkan usia makam lainnya yang ada di area situs Gunung Padang tersebut. Tapi hipotesanya, saat itu, masyarakat di sekitar situs Gunung Padang hanya sedikit, tidak berupa pemukiman besar. Ada kemungkinan makam itu adalah milik keluarga atau sekelompok orang yang bertugas menjaga situs, karena cuma 5 atau beberapa saja. Karena, mungkin dari temuan makam tua tersebut, bisa menjadi titik terang untuk melaporkan Krom agar mencabut klaim atas temuannya untuk situs tersebut ke pemerintah Belanda, yang bila mana juga Belanda telah mencatat temuan dari Krom itu pada tahun 1914 dalam catatan pemerintahannya. Pasalnya, pemerintahan saat itu dipegang oleh Gubernur Hindia Belanda, di mana Krom memiliki akses langsung ke pemerintah untuk memasukkannya ke dalam temuan Belanda.